Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberkati kami sehingga pada kehidupan kami Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh datang menghadap hadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami hati dan pemikiran yang terbuka untuk dapat mengerti perkataan demi perkataan yang Tuhan izinkan boleh kami dengar. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami. Amin. Pembacaan kita hari ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Dengan judul memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Judul kita hari ini yaitu Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memelihara umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat dalam pembacaan kita, ini mengisahkan tentang seorang Baal Salisa yang datang kepada abdi Allah pada saat itu, yaitu Elisa. Dia membawa hasil hulu, yaitu berupa 20 roti jelai serta gandum yang baru. Elisa yang pada saat itu menyuruh juga pelayannya untuk membagi-bagikan hasil hulu ini kepada orang-orang pada saat itu. Pada saat itu ada 100 orang yang berkumpul di sana. Namun di situ pelayannya merasa khawatir, merasa ragu. Dia tidak yakin bahwa 20 roti jelai dan gandum baru itu cukup untuk dimakan 100 orang. Di sini kita akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja untuk mencukupkan makanan, berkat untuk orang-orang pada saat itu melalui abdi Elisa. Dalam kehidupan kita juga begitu banyak pergumulan yang kita alami, begitu banyak pergumulan yang kita lalui yang terkadang membuat kita hampir menyerah, membuat kita menjadi putus asa. Kita lupa melihat kepada Tuhan yang adalah penolong kita. Dia memelihara setiap kehidupan kita, Dia sanggup menolong kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Sekecil apapun hal dalam kehidupan kita, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan tidak ada pun yang terluput dari pandangan Tuhan. Tuhan juga selalu mencukupkan berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan mau berusaha. Dalam pembacaan kita ini ada beberapa poin yang ingin kita pelajari bersama-sama yang menjadi nats kita. Yang pertama yaitu Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan kita. Banyak sekali cara Tuhan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan kasih lihat kita bagaimana cara Dia memelihara kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Kebutuhan apapun, baik itu primer, sekunder, tersier, semuanya Tuhan berikan. Namun di sini Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang pasrah, hanya meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan mau kita untuk terus berusaha dengan kemampuan yang kita lakukan. Teruslah kita mengerjakan, teruslah kita berusaha yang menjadi kemampuan kita,
Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja memelihara kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah jangan khawatir akan kehidupan kita. Jangan khawatir. Setiap harinya tentu kita akan khawatir. Entah itu apa yang akan kita makan besok, entah apa yang akan kita gunakan esok. Hal kekhawatiran terus menghantui kehidupan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, PPKM yang terus berlanjut, pandemi yang tidak kita tahu kapan akan usai, menjadi kekhawatiran sendiri dalam kehidupan kita. Khawatir boleh, tapi janganlah kita berlebihan, karena kita punya Tuhan yang akan menolong kita, memelihara kehidupan kita. Walaupun di beratnya masa pandemi kayak gini, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mungkin ketika kita menempatkan sisi kita sebagai pelayan Elisa pada saat itu, secara logika manusia pasti kita juga merasa, mana cukup 20 roti jelai dan gandum baru ini untuk memberi makan 100 orang. Jika kita menggunakan logika kita. Tapi ketika kita melihat kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, itu lebih dari cukup. Bahkan ada sisanya dalam pembacaan kita. Terkadang kita khawatir tentang penghasilan kita. Kita bingung bagaimana mengelolanya. Untuk biaya hidup, untuk makan, untuk bayar listrik, untuk bayar air. Terkadang kita menganggap penghasilan kita terlalu sedikit. Sampai-sampai kita tidak mensyukuri penghasilan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebesar atau sekecil apapun penghasilan kita, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mencukupkannya buat kita. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita ragu, karena kita punya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Teruslah kita bersyukur, teruslah kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kita. Karena apa yang kita anggap sedikit, akan Tuhan lipat gandakan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Ketika kita percaya, kita tentu harus yakin juga bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Keyakinan yang sesungguhnya akan membawa sebuah hal besar dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang dapat menjamin kehidupan kita. Sesuai firman Tuhan bahwa manusia bukan makan dari roti saja, melainkan apa yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menghidupkan manusia. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita terus mencari Tuhan, kita menuruti segala perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita terlalu sibuk mencari berkat yang berlimpah, sampai kita lupa. Kita lupa kepada yang memberi berkat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita perlukan dalam kehidupan kita, sekecil dan sebesar apapun itu, mintalah kepada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikannya buat kehidupan kita. Jadi ketika kita ingin menikmati berkat Tuhan, kita ingin berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita, jangan pernah cari buahnya, melainkan carilah pohonnya. Karena ketika kita mendapatkan pohonnya, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Percayalah, kita akan bisa melewati masa pandemi ini. Tetap andalkan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya memelihara kehidupan kita. Mulai saat ini, esok, bulan depan, tahun depan, dan masa-masa yang akan datang, hidup kita aman di tangan Tuhan, sebab Tuhanlah penolong dan memelihara kehidupan kita satu-satunya. Amin, firman Tuhan. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami.
Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Layaklah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai dan berkatilah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun di masa pandemi ini terasa berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, selalu bersama dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir, dan hidup kami pun akan pulih seperti sedia kala. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, berkati setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Sampai berjumpa di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batangan selanjutnya. Dadah! Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku membalas kasih-Mu yang ku terima